Shalom Elevate. Kita berjumpa kembali dalam Elevate Service yang ditayangkan di channel YouTube Elevate Live by Faith dan juga di Shine Channel First Media. Apabila saudara mengunjungi channel ini di YouTube, saya mengingatkan untuk saudara mensubscribe channel ini, juga like dan share kepada teman-teman yang lain sehingga mereka juga dapat memperoleh berkat dari Elevate Service. Kita akan memulai ibadah ini dengan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam Elevate Service hari ini. Ampuni segala kesalahan kami, segala ketidaktepatan kami ya Bapa, dan layakan kami untuk menghadap ke hadirat-Mu. Bapa, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu, puji-pujian kami boleh sampai ke tahta-Mu, dan firman yang akan diberikan boleh memberkati semua yang mengikuti Elevate Service pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai ibadah ini dengan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Hidup senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Oh yeah. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran satu jalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Hidup jika hidup tanpamu. Hidup tanpamu Tuhan.
segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, oh, oh.
berseri. Temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku taju akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku taju akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku jadi baru, oh bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku taju akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku jadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu, ku terkagum memandangmu. Diam, ku terpaku dan ku taju akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku jadi baru, mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku taju akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku jadi baru, bahagiaku mengenalmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu.
Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, oh takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau berikan kesempatan kembali
untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, Pastor Grant Nixon, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, supaya apa yang disampaikannya sungguh-sungguh berasal dari hati-Mu dan boleh memberkati dan mengubah kami yang mendengarkannya. Bapa, berkati pemberitaan firman Tuhan ini, dan kami mau sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Sobat Elevate, ketemu lagi. Dan hari ini kita akan membicarakan satu hal yang nampaknya sederhana, namun ini menjadi pergumulan banyak orang. Apa yang terbesit di pemikiran kita ketika kita bicara soal pengampunan atau forgiveness? Coba kalau saya tantang kita dalam 5 detik ke depan untuk berpikir atau memberikan satu kata mengenai pengampunan. Menurut Sobat Elevate, apa kata yang paling mewakili pengampunan? Pasti ada sebagian yang berkata sulit, ada sebagian lagi yang berkata harus, ada sebagian lagi yang berkata kasih. Ya, memang pengampunan itu bisa bicara soal banyak hal. Bisa dilihat dari berbagai angle, berbagai sisi. Ada yang bilang itu sulit, ada yang bilang itu bentuk kasih, ada yang bilang itu sesuatu yang sulit dan hampir mustahil dilakukan karena mungkin harga diri dan sebagainya. Pada intinya, pengampunan itu bisa dilihat dari berbagai angle atau dari berbagai sudut pandang. Namun hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu sudut pandang baru tentang pengampunan. Sesuatu yang kita rasa mudah untuk diucapkan, tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah konflik, ke dalam sebuah masalah, nah disitulah terbukti. Apakah perkataan kita tentang pengampunan, mengampuni, itu semudah untuk dipraktikkan ketika ada masalah? Saya mau kasih satu dalil ya, semacam dalil atau semacam kalimat pernyataan, ya, power statement yang akan menjadi nafas dari seluruh sharing ini. Power statement ini akan menjadi nafas dari seluruh sharing atau khotbah ini. Statement itu adalah pengampunan adalah pengorbanan. Saya ulangi, pengampunan adalah pengorbanan. Atau dengan kalimat lain, mengampuni berarti berkorban. Mengampuni berarti berkorban. Nah teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai bagaimana kita mengampuni, apa relevansi pengampunan adalah pengorbanan dengan hidup kita, saya mengajak kita terlebih dahulu melihat konsep teologis atau landasan teologis, landasan iman kita, mengapa kita mengampuni. Tentu umat Kristen akan berbeda landasannya dengan umat agama lain dalam hal apapun. Karena etika Kristen berlandaskan kebenaran Alkitab. Sedangkan etika agama lain atau aliran lain itu berlandaskan pada pegangan yang lain. Nah, karena itu sangat penting teman-teman untuk kita pertama kali melihat apa landasan iman kita untuk mengampuni. Nah, saya mengajak kita terlebih dahulu melihat dalam konsep perjanjian lama. Teman-teman, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru nanti, kita akan menemukan satu hal, bahwa pengampunan adalah pengorbanan. Dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa bagaimana Tuhan mengampuni umatnya, bagaimana dosa diperdamaikan, itu selalu melibatkan yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan di sini tentunya, pada konteks perjanjian lama, itu adalah pengorbanan yang bentuknya darah binatang. Binatang yang disembelih menjadi simbol profetik, ya, simbol profetik atau gambaran masa depan tentang bagaimana pengampunan itu akan digenapi. Yang tentunya nanti kita tahu dalam perjanjian baru, darah Kristus menjadi penyataan lengkap atau bentuk sempurna dari pengampunan dosa itu. Ya, tapi dalam perjanjian lama kita lihat
pengampunan dosa selalu, ya, pengampunan dosa selalu diiringi dengan persembahan atau pengorbanan binatang. Nah, mengapa ini terjadi? Apakah Tuhan haus darah? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang barbar begitu ya? Allah yang barbar, yang suka darah, yang bahagia melihat darah, yang bisa kita lihat mungkin tuh kayak ya nggak normal gitu ya. Ternyata bukan, teman-teman. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang teratur, Tuhan yang tertib, Tuhan yang punya tatanan. Dalam dirinya ada hakikat yang namanya kasih, dan juga ada hakikat yang namanya keadilan. Ya, ada hakikat kasih maupun keadilan. Nah, kedua hakikat ini sangat menarik, teman-teman. Ini kedua hakikat yang seringkali kalau orang tidak terbiasa memandangnya atau mungkin memandangnya secara dangkal, akan kelihatan bertentangan. Kok bisa? Ya, karena begini, kalau Allah kasih, kenapa dia masih menghukum orang? Kenapa dia nggak ampuni aja semua? Nah, kalau memang Tuhan itu adil, menghukum orang sesuai perbuatannya, loh, kenapa dia juga maha kasih? Karena kasih kan harusnya baik, tidak menghukum. Nah, kalau dilihat secara dangkal, hanya lihat di permukaannya saja, kelihatannya dua hal ini kontradiksi. Kontradiksi artinya bertentangan, berlawanan dan tidak bisa dilihat sebagai sebuah kebenaran. Tetapi teman-teman, kedua hal ini sebenarnya dua hal yang paradoks. Paradoks. Paradoks itu artinya seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya saling melengkapi, saling mendukung, sehingga menciptakan sebuah kebenaran yang sungguh dalam. Nah, bagaimana kita melihat dua hal ini? Kita harus melihat bahwa kasih Allah tidak bisa dipisahkan dari keadilannya. Ketika seseorang berdosa, Allah mengasihi dia. Allah sayang sama dia. Allah tidak mau seorang pun binasa. Tetapi Allah juga punya keadilan. Keadilan itu membuatnya tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tidak bisa berkompromi dengan kesalahan. Setiap kesalahan harus dibalas sesuai dengan porsinya. Ada upah untuk setiap dosa. Ada pertanggungan jawab yang harus diambil ketika seseorang melakukan dosa. Nah, dan sisi keadilan Allah ini mengizinkan bahwa semua dosa dihukum sesuai dengan porsinya. Nah, lantas bagaimana dua ini bisa dilihat berdampingan? Nah, dua hal ini bisa dilihat berdampingan ketika kita melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menemukan dua hal ini di dalam diri Kristus nanti. Nanti di dalam diri Kristus dan karyanya yaitu salib, kita akan bisa melihat bagaimana dua hal ini berdampingan. Tetapi teman-teman, di bagian ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Ada dua sisi ini. Sisi kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Tuhan itu baik, tapi jangan lupa dia juga memperhitungkan semua kesalahan dan setiap kesalahan harus ada hukumannya. Nah, ketika manusia pertama dalam perjanjian lama yaitu Adam dan Hawa melakukan kesalahan, teman-teman ingat, apa yang Tuhan pertama lakukan bagi mereka? Ya, betul. Tuhan memberikan mereka baju dari kulit binatang. Kalau ada kulit binatang yang dijadikan baju, itu berarti ada pengorbanan binatang di situ. Nah, kita bisa lihat nih dari sini. Dari awal pun, dari pertama mula dosa itu ada, Tuhan sudah mempraktikkan keadilannya. Ada pengorbanan yang diberikan ketika manusia harus diampuni. Ada ganjarannya, ada upah dosanya. Ketika manusia melakukan dosa, ada binatang yang dibunuh untuk mengampuni atau menebus dosa itu. Ya kan? Sebagai gantinya, sebagai harganya. Dan ini nanti kita lihat konsep ini terus berlanjut. Sampai pada zaman Musa. Ketika Musa diberikan hukum Taurat oleh Tuhan, dan itu dibagikan kepada seluruh bangsa Israel. Setiap tahun mereka harus mengadakan perdamaian. Setiap imam besar masuk, sebelum imam besar masuk dalam bait Allah, harus terlebih dahulu potong domba. Supaya dosanya diperdamaikan. Nah, sebenarnya teman-teman, Tuhan itu bukan sosok yang haus darah. Yang pengen lihat darah baru happy. Itu bukan Tuhan kita banget. Maksudnya di sini, Tuhan tuh bukan pengen darahnya.
Di sini Tuhan mau ngajar. Tuhan mau mengajar bahwa setiap dosa ada upahnya. Setiap dosa ada pertanggungan jawabnya. Dia mengasihi manusia. Tapi untuk mengasihi manusia ada keadilannya. Ada keadilannya yang harus dipenuhi. Yaitu setiap dosa harus dihukum terlebih dahulu. Baru kasih Allah itu bisa beriringan dengan keadilan itu. Ya. Jadi kalau mau dibilang, keadilan Allah dan kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan. Dari perjanjian lama kita lihat nggak bisa dipisahkan. Kalau Allah itu maha kasih, maka dia juga harus maha adil. Karena kalau dia nggak adil, berarti dia nggak mengasihi. Bisa kita bayangkan kalau orang dibiarkan Tuhan melakukan kesalahan, Tuhan tutup matanya, Tuhan masa bodoh dengan kesalahan orang, dan Tuhan hanya bilang, ya aku mengasihi semua orang. Waduh, kalau di zaman perjanjian lama yang begitu barbar, Tuhan begitu, habis semuanya. Ya kan? Tidak mungkin. Maka sebenarnya keadilan Tuhan juga bentuk kasihnya Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak mungkin tidak mencerminkan keadilannya. Dia mengasihi umat manusia, tetapi untuk mengasihi manusia itu, ketika manusia berdosa, dia harus berbuat adil, harus dibalas. Ya. Nah, itu konsep perjanjian lama bagaimana kasih dan keadilan Allah itu beriringan. Nah, sekarang bagaimana perjanjian baru? Bagaimana konsep kasih dan keadilan Allah ini bisa nanti ketemu dengan sempurna? Kalau tadi ingat bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya supaya manusia diampuni? Meskipun Tuhan mengasihi manusia, ada darah domba yang dipersembahkan. Ya, tetap Tuhan mengasihi, tapi ada darah. Ada pengorbanan. Nggak bisa gratis. Ada pengorbanan. Dia maha kasih, tapi juga maha adil. Kasihnya di mana letaknya? Letaknya ketika dia mau mengampuni manusia, itu udah kasih tuh. Tapi adilnya di mana? Adilnya ketika manusia mau diampuni, harus sembelih darah domba. Sembelih domba, terus keluar darahnya, dan itu dipersembahkan. Nah, ini ada kasih, ada keadilannya. Kasihnya itu ketika Tuhan mengizinkan manusia untuk kembali berurusan dengan dia. Keadilannya ketika darah domba ditumpahkan. Nah, sekarang bagaimana di perjanjian baru? Bagaimana dua hal ini bertemu atau berjumpa, teman-teman? Dua hal ini berjumpa dalam salib Kristus. Kasih dan keadilan Tuhan itu bertemu dalam salib Kristus. Salib Kristus itu tempat yang paling sempurna atau titik temu. Titik temu dari pengampunan atau kasih dan keadilan Allah. Kok bisa? Ya, bisa. Kita ingat di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah, maka ada Tuhan Yesus, betul? Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia. Ya kan? Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus dalam wujud atau rupa manusia. Nah, Tuhan Yesus mengasihi manusia, Allah Bapa mengasihi manusia, tapi ingat teman-teman, darah domba yang tadi di perjanjian lama itu tidak menyelesaikan masalah dosa kita. Itu hanya simbol profetik, ya, simbol profetik yang akan dipenuhi dari atau dalam Tuhan Yesus, yaitu salib Tuhan Yesus. Nah, salib itu mempertemukan kasih dan keadilan. Kasih Allah yang begitu besar ada dalam diri Tuhan Yesus, tapi salib itu juga bentuk keadilan Allah. Ketika Yesus di atas kayu salib tergantung antara langit dan bumi, teman-teman. Disitulah Allah, disitulah Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita. Kenapa hari ini kita nggak perlu disalib? Kenapa hari ini kita nggak perlu disiksa sebagai ganti dosa kita? Karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Hukuman kekal akibat dosa kita, yaitu keterpisahan kita dari Allah, seharusnya kita tuh selama-lamanya nggak bisa ketemu sama Allah lagi. Karena kita sudah berdosa. Tapi semua ini dihilangkan, ditutup, diselesaikan dengan apa? Dengan salib Tuhan Yesus. Kita lihat di salib Tuhan Yesus, ada kasih Allah. Ada kasih. Di mana lewat salib itu kita diperdamaikan. Manusia bisa kembali lagi berkasih-kasihan, sayang-sayangan sama Tuhan. Kita bisa kembali dekat sama Tuhan. Kita punya hubungan sama Tuhan.
Tapi jangan lupa, di salib itu juga ada keadilan. Yaitu di mana hukuman yang seharusnya kita terima ditanggung oleh Tuhan Yesus. Fair kan? Dosanya tetap dihukum. Dan kasih Tuhan tetap nyata. Jadi nggak menghilangkan keadilan dan nggak menghilangkan kasih. Atau sebaliknya, dua-duanya tetap ada. Di salib Tuhan Yesuslah kasih dan keadilan Allah itu nyata. Itu nampak nyata sekali. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, disitulah tersedia pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu lagi mempersembahkan darah anak domba, darah lembu, dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati ganti kita. Jadi sekarang kita tinggal hidup di dalam Dia. Nah, disinilah ada pengampunan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, disitulah ada pengampunan. Kita diampuni sekarang. Tapi ingat teman-teman, tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Pengampunan adalah pengorbanan. Pasti harus ada pengorbanan di dalamnya. Tadi kita udah lihat di konteks perjanjian lama. Di perjanjian lama, darah anak domba adalah syarat atau pengorbanan yang dibutuhkan untuk diampuni. Sedangkan di perjanjian baru, Tuhan Yesus menjadi syarat bagaimana dosa manusia bisa diampuni sepenuhnya. Tuhan Yesus berkorban ganti kita. Amin. Jadi pengampunan itu tidak pernah diberikan tanpa pengorbanan. Itulah konsep Kristen. Pengampunan selalu disertai pengorbanan. Ada mekanismenya pengampunan itu. Nggak bisa Tuhan sekedar mengampuni saja karena Dia Maha Kasih. Nggak bisa. Ada keadilan yang harus dipenuhi. Tuhan harus fair. Ada kesalahan, ada hukuman. Ada kesalahan, ada disiplin. Gitu ya. Ada kesalahan, ada ganjaran. Harus fair. Tapi kalau udah salah, apakah dibuang? Tidak. Tetap dipeluk. Setelah diganjar, dipeluk. Itulah kasih Allah. Nah, jadi tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Nah, apa implikasinya bagi kita? Tadi kita sudah belajar landasan teologisnya, landasan iman. Pengampunan itu terjadi akibat pengorbanan. Ya, pengampunan selalu terjadi atas dasar pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, apa implikasinya bagi kita? Implikasinya bagi kita adalah, teman-teman, ketika kita mengampuni, kita tidak mungkin tidak mengorbankan perasaan kita. Ketika kita mengampuni, kita tidak mungkin tidak mengorbankan sesuatu dari diri kita. Kita pasti mengorbankan sesuatu. Entah itu perasaan, entah itu harga diri, entah itu gengsi, atau yang lain. Pasti dikorbankan. Dan yang paling sulit biasanya adalah pengorbanan yang sifatnya itu dari dalam. Kalau teman-teman mengorbankan sesuatu yang dari luar, misalnya katakanlah uang, ya kan, katakanlah duit, gitu ya. Mengorbankan duit itu masih lebih mudah ketimbang mengorbankan gengsi atau perasaan. Ya, teman-teman pasti juga melihat di kehidupan nyata. Itu banyak terjadi. Kalau duit gampang, teman-teman. Paling nggak masih lebih mudah ketimbang mengorbankan perasaan atau diri kita sendiri. Kenapa? Karena duit itu bisa dicari lagi. Duit itu bisa ada lagi. Kalau teman-teman serius, rajin, pintar buat cari uang, uang itu mengalir, ya. Hilang, bisa ada lagi. Tapi kalau yang namanya ego, nah ini yang dalam ini. Ini yang dalam. Ini yang kita merasa ini nggak bisa digantikan. Jangan coba-coba pegang ego saya. Sentuh ego saya, apalagi lukai ego saya. Jangan coba-coba. Boleh sentuh duit, boleh sentuh yang lain di luar diri kita, tapi kalau diri kita, nah itu yang sulit. Betul ya? Nah, inilah tantangan kita dalam mengampuni, teman-teman. Rekan-rekan semua, Sobat Elevate, dalam mengampuni itu selalu ada pengorbanan. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai sekarang. Selalu ada pengorbanan. Teman-teman harus berani melukai diri teman-teman sendiri
untuk bisa berdamai dengan semua orang. Pasti harus melukai diri sendiri. Kenapa? Karena jiwa kita ini sudah terbiasa untuk punya namanya self-defense mechanism. Self-defense mechanism. Artinya mekanisme bertahan gitu loh. Wah, aku nggak boleh nih dilukai. Aku nggak boleh disakitin. Aku nih harus dihargai. Wah, gengsi dong minta sama dia. Ngapain minta sama dia? Dia dong duluan. Orang dia yang salah. Nah, perhatikan. Banyak kita begitu ya. Termasuk juga saya. Saya juga belum sempurna dalam hal ini. Kalau itu dalam lukanya, apalagi orang-orang terdekat yang melakukannya, kadang-kadang kita lebih susah mengampuni ya. Lebih susah. Justru orang luar itu lebih gampang kita maafkan. Padahal sebenarnya kebalikan. Harusnya orang di lingkaran kita, yang paling kita sayang, yang dekat sama kita, yang mudah kita ampuni. Karena mereka orang di sekitar kita, betul? Tapi kenapa kita lebih mudah mengampuni orang di luar? Nah, ini kan jadi masalah. Ya. Nah, kita pasti akan mengorbankan sesuatu dari diri kita. Entah itu gengsi, entah itu perasaan. Kita harus tumbangkan itu semua, teman-teman. Ketika kita merasa bahwa mengampuni itu sulit, kita punya kebencian dalam hati kita sekarang, kita punya dendam, saya punya satu cara bagi kita semua. Satu tips sederhana. Karena pengampunan itu adanya di pikiran, maka harus diselesaikan dengan pikiran juga. Betul ya? Maka tips yang paling baik adalah, teman-teman ketika berpikir sulit mengampuni seseorang, rasanya pahit, rasanya benci, rasanya dendam, ingat satu hal. Coba pandang pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengampuni kita. Dia yang begitu suci, begitu maha mulia, menerima dan mengampuni kita yang begitu hina kayak begini nih. Betapa besar pun kesalahan kita di masa lalu, bahkan di masa mendatang, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah ampuni semuanya, luar biasa nggak? Luar biasa ya? Nah, kalau Tuhan yang begitu mulia, begitu bersih, begitu kudus mengampuni kita yang begitu hina, siapa kita teman-teman yang nggak mengampuni sesama kita? Kita yang sama-sama hina ini masa nggak ngampuni? Apalah artinya kita kehilangan perasaan kita, gengsi kita? Apalah artinya kita kehilangan uang kita yang mungkin ketipu orang? Atau kita mungkin disakitin sama orang sama kata-kata tertentu, harga diri kita jatuh. Apa sih kalau dibandingin sama pengorbanan Tuhan Yesus? Dan bagaimana Tuhan menerima kita yang acak-acakan begini jadi anaknya dia. Aduh, gila, itu nggak kebayang teman-teman. Coba pikirin, renungin ini setiap teman-teman merasa sulit mengampuni. Coba renungin ini. Selalu taruh di pikiran kita, aku ini orang yang sudah diampuni. Maka aku pun harus mengampuni. Sebab firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain teman-teman, kita diampuni kalau kita juga mengampuni orang lain. Kalau kita nggak mengampuni orang lain, pengampunan Tuhan itu bisa dalam tanda kutip semacam batal gitu loh. Batal bukan berarti Tuhan nggak jadi ngampuni kita karena dia berubah, dia labil. Bukan ya, Tuhan itu stabil. Tapi gini, karena kita tuh tidak layak diampuni atau tidak bisa diampuni. Karena kita tidak mengampuni sesama kita. Salahnya tuh di kitanya, bukan di Tuhannya. Alkitab katakan ampuni orang seperti kita mengampuni orang lain. Maksud aku, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya ukuran kita bisa diampuni itu adalah ketika kita mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain berarti tidak diampuni. Itu kebenarannya. Suka nggak suka, ini kebenarannya. Pengampunan Tuhan itu bisa dalam tanda kutip tidak berfungsi sepenuhnya dalam diri kita. Gagal untuk sempurna dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menolak mengampuni orang lain. Akhirnya pengampunan Tuhan tidak sempurna dalam diri kita. Nah, ngeri kan? Ngeri banget. Jangan sampai kita ditolak Tuhan hanya karena hari ini hati kita masih ada kepahitan. Hati kita masih ada dendam. Hati kita masih ada hal-hal yang buruk yang kita simpen. Kita masih sisain space untuk kepahitan, untuk kemarahan, kedengkian kita sisain.
Saya nantang kita teman-teman semua, Sobat Elevate. Di usia berapapun Anda, dalam pekerjaan apapun, di kalangan sosial manapun, saya mau tantang Anda. Beranikah Anda untuk mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni Anda? Lebih dalam lagi, beranikah Anda berkorban demi orang lain atas dasar pengorbanan Tuhan? Berkorban apa? Jangan duit dulu. Jangan yang lain dulu. Berkorban perasaan. Berkorban gengsi. Berkorban hati yang tinggi. Hati yang angkuh, yang tidak mau menerima masukan. Yang tidak mau berdamai dengan orang lain, merasa diri paling benar. Yuk, belajar untuk menerima orang lain bisa salah. Dan kita pun suatu hari bisa salah. Kalau kita salah, apa sih yang paling kita pengen? Diampuni ya, benar ya? Nah, sekarang bagaimana? Apa kita mau mengampuni orang yang ada dalam hati kita dan hari ini masih membekas di hati kita? Ingat teman-teman, pengampunan adalah pengorbanan. Nggak ada cara lain untuk diampuni selain kita mengampuni. Dan tidak ada langkah terbaik dalam mengampuni selain kita mengorbankan diri kita. Korbankan diri kita. Memang mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi tidak akan pernah kita lakukan kalau kita tidak taruh di hati kita. Maka, mari taruh kata ini dalam hati kita. Mari taruh kalimatnya dalam hati kita. Mengampuni itu berkorban loh. Mengampuni itu berkorban. Makanya, kalau aku sakit ketika mengampuni, itu wajar. Inilah pengorbananku bagi sesama. Gak usah jauh-jauh dulu berkorban bagi sesama. Berkorbanlah dalam perasaan kita dalam menerima orang lain dulu. Karena menerima orang lain itu gak segampang membalikkan telapak tangan, teman-teman. Menerima orang lain itu sulit. Apalagi kalau karakternya kontras sama kita. Berlawanan. Aduh, setengah mati itu. Pasti susah. Mulailah berkorban dari hal sederhana itu. Karena tidak ada orang yang pulang ke langit baru, bumi baru, yang masih nyimpen perasaan dendam dalam hatinya. Nggak ada orang yang pulang ke rumah Tuhan dengan hati yang masih kotor. Hati yang kotor itu bukan cuma hati yang penuh dengan hawa nafsu, percabulan, atau iri hati. Bukan. Tapi hati yang kotor itu juga hati yang menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, menyimpan kedengkian. Yuk, lepaskan pengampunan. Ampuni orang lain. Dasarnya apa? Tuhan sudah ampuni aku terlebih dahulu. Sekarang aku mengampuni orang lain. Tuhan sudah berkorban bagi aku terlebih dahulu. Sekarang aku berkorban bagi orang lain. Semoga khotbah hari ini menantang kita. Saya mengajak kita, saya menantang kita untuk mengampuni orang lain. Seperti kita sudah diampuni. Siapkah Anda menerima tantangan ini? Kalau Anda siap, mari kita mulai berjalan bersama-sama. Mari kita berjuang, mari kita berkorban untuk mengampuni dan menerima orang dalam hidup kita seperti kita diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Tinggallah sejenak sampai doa berkat, dan kita akan mengikuti beberapa pengumuman. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi, 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudariku, kita telah tiba pada akhir Elevate Service pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdiri dan kita berdoa, kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengampuni sesama kami ya Tuhan, karena Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu, dan Engkau telah mengasihi kami dengan menyerahkan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ajar kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Grant Nixon, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dia, pakai dia untuk terus menyampaikan kebenaran-Mu yang memberkati banyak orang dan mengubah banyak orang. Bapa, sertai kehidupan kami di minggu ini ya Bapa, supaya dalam apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, boleh makin berkenan di hadapan-Mu. Dan Bapa, berkati persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu yang mengikuti Elevate Service pada hari ini. Sebab persembahan ini akan dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau berkati semua kami yang mengikuti Elevate Service ini. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu dan berkatilah kami ya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah Elevate Service pada hari ini. Saudara dapat mengikuti kembali Elevate Service setiap hari Minggu pukul 13.30 dan juga saudara dapat mengikutinya di YouTube Elevate Live by Faith dan Shine Channel First Media. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.